Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan tema bahasa akan menjelaskan tentang bahasa Jogja dan tari Beksan Lawung Ageng. Anggotanya terdiri dari saya, Ira Yuliana dengan NIM 1409 5190 16. Saya Intan Nur Anissa, NIM 1409 5190 52 dari kelas B. Nama saya Dita Marisa Karolina, nomor NIM 1409 5190 60 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa, fungsi bahasa, dan juga struktur bahasa. Yang pertama, pengertian bahasa. Bahasa merupakan sebagai alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Selain itu pula, bahasa biasanya menjadi alat untuk menyampaikan gagasan, ide pokok pikiran, dan juga perasaan. Dalam studi sosiolinguistik sendiri, bahasa bisa dijadikan sebagai sebuah alat atau sebuah lambang yang bersifat arbitrер, yang terdiri dari bunyi, produktif, beragam, dan juga dinamis. Selanjutnya, ada fungsi bahasa. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, fungsi bahasa yang mendasar itu sebagai alat komunikasi dan juga berinteraksi, dan juga alat untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Fungsi selanjutnya itu ada 6 fungsi bahasa. Yang pertama itu fungsi personal, fungsi direktif, fungsi faktif, fungsi referensial, fungsi metalinguistik, dan juga fungsi imajinatif. Fungsi personal adalah sebuah fungsi bahasa yang mana penutur akan menyatakan sikap terhadap pendengarnya. Lalu fungsi direktif berguna sebagai untuk mengatur langsung apa yang akan dilakukan oleh si pendengar. Lalu fungsi faktik. Fungsi faktik ini berfungsi sebagai menjalin hubungan dengan individu yang lain. Lalu fungsi referensial. Fungsi referensial ini berfungsi bahwa bahasa adalah alat yang digunakan untuk menyatakan pikiran kepada orang lain. Lalu ada fungsi metalinguistik. Fungsi metalinguistik ini adalah bahasa yang digunakan untuk membicarakan bahasa tersebut. Lalu yang terakhir itu fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif itu adalah untuk menyampaikan gagasan, pikiran, dan juga perasaan kita, baik itu yang berdasarkan kepada realita maupun apa yang sedang kita pikirkan. Selanjutnya ada struktur bahasa. Bahasa memiliki 4 struktur, antara lain ada struktur fonologi, struktur morfologi, struktur sintaksis, dan juga struktur sematik. Struktur fonologi adalah dapat diartikan sebagai tata bunyi, yang mana merupakan bagian dari struktur bahasa yang berfungsi sebagai alat menganalisa tata bunyi secara umum. Lalu ada morfologi. Morfologi adalah tata bahasa yang membahas mengenai pembentukan kata dalam sebuah bahasa. Lalu ada fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis berguna untuk menunjuk langsung kepada suatu peraturan dan juga prinsip yang dapat mencakup struktur kalimat bahasa lainnya. Dan terakhir ada sematik. Sematik adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai makna yang terdapat dalam sebuah bahasa, representasi, kode, dan lainnya. Selanjutnya ada tata bahasa. Di sini tata bahasa dibagi menjadi 2. Yang pertama tradisional dan yang kedua struktural. Untuk yang tradisional, di sini tata bahasa tradisional itu merupakan bahasa yang mencontoh warisan tata bahasa negara barat dan mewarisi hampir semua kaidah gramatikal dari tata bahasa Yunani Latin. Dan tata bahasa Indonesia ini sendiri termasuk ke dalam tata bahasa tradisional. Yang kedua struktural. Di sini tata bahasa struktural merupakan bahasa yang berasal dari hasil penyelidikan bahasa-bahasa tersendiri.
Lanjut ke tataran bahasa Jawa Jogja. Di sini bahasa Jawa sehari-hari terdapat 3 tataran, yaitu bahasa krama atau bahasa halus, bahasa madya atau biasa, dan ngoko yang berarti bahasa pergaulan atau biasanya bahasa kasar. Untuk ngoko ini merupakan salah satu tingkatan bahasa yang di dalamnya bahasa Jawa paling banyak digunakan di kalangan orang Jawa. Dan penggunaannya ini dihindari jika berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang dihormati. Ragam ngoko ini ada 2 bentuknya, yaitu ngoko lugu dan ngoko alus. Dan yang kedua di sini krama, itu juga merupakan salah satu tingkatan bahasa dalam bahasa Jawa yang paling banyak dipakai di kalangan orang Jawa. Penggunaannya ini sangat baik jika berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang dihormati. Nah, krama ini ada 3, yaitu krama lugu, krama andap, dan krama alus. Selanjutnya yang ketiga itu ada madya, yang merupakan salah satu tingkatan bahasa Jawa yang paling banyak dipakai di kalangan orang Jawa. Dan madya ini merupakan bahasa campuran antara bahasa ngoko dan krama. Jadi bahasa madya ini kadang juga dipengaruhi oleh bahasa Indonesia. Dan untuk kelebihannya ini lebih mudah dipahami dan dimengerti. Tari Beksan Laung Ageng. Salah satu tarian pusaka yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta adalah Beksan Laung Ageng. Tari yang menggambarkan adu ketangkasan prajurit bertombak. Beksan Laung Ageng diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I
yang terinspirasi dari perlombaan watangan. Watangan adalah latihan ketangkasan berkuda dan memainkan tombok yang biasa dilakukan oleh abdi dalam prajurit pada masa lalu. Dialog yang digunakan dalam tarian ini menggunakan campuran 3 bahasa, yaitu Madura, Melayu, dan Jawa. Dialog tersebut umumnya adalah perintah-perintah dalam satuan keprajuritan. Daya tarik bahasa Jawa dalam tarian Beksan Laung Ageng. Bahasa merupakan alat komunikasi antar 2 orang atau lebih untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia agar dapat memahami tujuan yang dimaksud dari seseorang. Nah, tarian Beksan Laung Ageng dapat menjadi media penyampaian bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa. Karena dialog dalam tarian ini menggunakan campuran 3 bahasa, yaitu Madura, Melayu, dan Jawa. Sehingga wisatawan yang menyaksikan tarian ini dapat mengenal bahasa Jawa yang digunakan.